Gencatan senjata antara Hamas dengan Israel disepakati dan tahap pertama gencatan akan mulai berlaku pada 19 Januari 2025. Diketahui gencatan kali ini akan berlangsung dalam beberapa tahapan, di mana tahap pertama akan berlangsung selama 42 hari. Mengutip Tribun News pada 16 Januari, kabar kesepakatan gencatan dan pertukaran tahanan diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Rabu 15 Januari 2025 kemarin. Menurut laporan sumber utama Al Jazeera yang diunggah pada Rabu 15 Januari, isi dari perjanjian gencatan tahap pertama ini antara lain berdurasi 42 hari. Kemudian antara Hamas dan Israel diharuskan untuk menghentikan sementara operasi militer, di mana Israel mulai menarik pasukan ke arah timur dan menjauh dari daerah berpenduduk ke daerah di sepanjang perbatasan di seluruh wilayah jalur Gaza, termasuk Wadi Gaza, 700 meter sebelum perbatasan berdasarkan peta pra 7 Oktober 2023. Lalu Israel juga diharuskan untuk menghentikan sementara aktivitas udara untuk keperluan militer, juga upaya pengintaian di jalur Gaza selama 10 jam per hari dan 12 jam pada hari-hari pembebasan tahanan. Terakhir, Israel akan membebaskan sekira 2.000 tahanan Palestina termasuk 250 orang yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan sekira 1.000 tahanan setelah 7 Oktober 2023. Adapun terkait pertukaran tahanan, Hamas diharuskan membebaskan 33 tahanan Israel, hidup atau mati, termasuk perempuan, sipil, tentara, anak-anak di bawah usia 19 tahun, orang lanjut usia di atas 50 tahun, serta warga sipil yang terluka dan sakit. Sementara itu, untuk setiap tahanan Israel yang dibebaskan, pihaknya harus membebaskan 30 tahanan Palestina dari penjara dan pusat penahanan Israel. Selain itu, sebagai imbalan atas pembebasan 30 tahanan Palestina yang lanjut usia dan sakit dari penjara pendudukan, Hamas akan membebaskan semua tahanan Israel yang masih hidup, termasuk warga sipil lanjut usia yang sakit dan terluka. Juga, Israel membebaskan 50 tahanan Palestina untuk setiap tentara wanita Israel yang ditahan dan dibebaskan oleh Hamas. Reaksi dunia internasional tentang gencatan senjata dan pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel. Mengutip Tribun News pada 16 Januari, diketahui gencatan tahap pertama akan mulai berlaku pada 19 Januari 2025 dengan durasi 42 hari. Banyak pihak internasional yang dengan sigap menyambut baik gencatan senjata di Gaza setelah diumumkan. Pertama, Yaman. Mohammed Abdul Salam, juru bicara Ansarallah, memuji dan menghormati keteguhan legendaris Gaza dalam menghadapi agresi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyambut baik pengumuman perjanjian gencatan senjata dan pembebasan tawanan di Gaza. Ketiga, Inggris Raya. Perdana Menteri Inggris dan pemimpin Partai Buruh Keir Starmer menyambut baik pengumuman gencatan senjata antara Israel dan Hamas, menggambarkannya sebagai berita yang sudah lama ditunggu-tunggu setelah berbulan-bulan pertumpahan darah dan penderitaan. Keempat, Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyambut baik perjanjian gencatan senjata yang dicapai antara Hamas dan Israel. Pihaknya berharap agar perjanjian ini akan membawa kebaikan, stabilitas, dan perdamaian di kawasan. Terakhir, Arab Saudi. Arab Saudi telah menyatakan dukungannya terhadap perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Pihaknya mendesak kedua pihak untuk mematuhi ketentuan untuk mengakhiri agresi Israel di tanah Gaza. Warga Gaza memberikan respons positif terkait gencatan senjata Hamas Israel yang disepakati. Mereka merasa terlahir kembali, meneteskan air mata kebahagiaan, bertepuk tangan hingga meneriakkan Allahu Akbar. Mengutip Tribun News pada 16 Januari, perlu diketahui gencatan dan pertukaran sandera tahap pertama dimulai pada 19 Januari 2025. Suasana gembira mendominasi jalan-jalan di Deir al-Balah di tengah jalur Gaza dan Khan Younis di selatan jalur Gaza. Sebagian orang meneteskan air mata kebahagiaan, sementara yang lain bersiul, bertepuk tangan dan meneriakkan Allahu Akbar.
Gada, seorang ibu 5 anak yang mengungsi, menyatakan bahwa dirinya seperti terlahir kembali, berharap perang benar-benar bisa berakhir. Sementara itu, Imam Al-Kauka yang tinggal bersama keluarganya di tenda terdekat merasa masih tidak percaya, menekankan bahwa hari di saat gencatan dimulai adalah hari kebahagiaan, kesedihan, kejutan, bahkan kegembiraan. Karena banyak keluarga yang bisa kembali berkumpul dengan keluarga, tapi ada juga yang bersedih kehilangan saudara. Dirinya menyerukan untuk saat ini adalah saat di mana dunia kembali ke Gaza, fokus pada Gaza dan membangunnya kembali. Selain itu, para pemuda menabur rebana, meniup trompet dan menari di jalan di Khan Younis di jalur Gaza Selatan. Itu dilakukan beberapa menit setelah mendengar berita tentang kesepakatan yang dicapai di ibu kota Qatar, Doha. Gaza diprediksi akan mengalami situasi dan kondisi sangat berat dalam 3 hari menjelang gencatan senjata dimulai. Prediksi itu dilontarkan oleh Andreas Kriek, pakar sekaligus pengajar Sekolah Kajian Keamanan di King's College, London. Mengutip Tribun News pada 16 Januari, hal itu diutarakannya dalam wawancara dengan Al Jazeera pada 15 Januari kemarin. Andreas Kriek mengatakan bahwa besar kemungkinan Israel akan memanfaatkan hari-hari jelang gencatan untuk kembali mengobarkan perang dan mencari keuntungan sebanyak mungkin. Ia mengklaim bahwa dalam 3 hari mendatang akan sangat berat bagi rakyat Gaza, lantaran menurutnya akan banyak orang yang akan tewas. Menegaskan bahwa itu menjelaskan bahwa sebenarnya perang itu sendiri belum selesai. Menurut Kriek, gagasan mengenai adanya perjanjian bertahap mulai dari kesepakatan sandera hingga lainnya yang lebih berkelanjutan adalah ide bagus, namun ia juga menemukan masalahnya, di mana memberi contoh perjanjian gencatan tahap 1 pada bulan November 2024 lalu mengalami kolaps. Serangan udara Israel dilaporkan telah membantai warga sipil Gaza jelang berlakunya gencatan senjata. Sumber medis melaporkan bahwa sebanyak 30 warga sipil tewas dalam serangan udara Israel di beberapa wilayah di Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 16 Januari, kabar itu menurut laporan media Palestina Al Jazeera pada 15 Januari kemarin. Serangan udara Israel dikabarkan diluncurkan hanya beberapa jam setelah perjanjian gencatan diumumkan. Sumber utama melaporkan bahwa 2 pembantaian terjadi dalam waktu kurang dari 1 jam, satu di Jalan Al-Jala dan lainnya di lingkungan Sheikh Radwan. Menurut koresponden Al Jazeera, 18 warga Palestina termasuk wanita dan anak-anak tewas dan lainnya terluka ketika serangan udara menargetkan sebuah rumah dekat Sindikat Insinyur di Jalan Al-Jala di Gaza Tengah. Dalam serangan yang terjadi bersamaan, 12 orang tewas dan lainnya terluka ketika sebuah kawasan pemukiman di lingkungan Sheikh Radwan di barat laut kota Gaza dibom. Jumlah korban tewas akibat kedua pembantaian itu dilaporkan oleh sumber medis sudah melebihi 30 orang, dengan para aktivis menyebarkan video yang memperlihatkan anak-anak di antara korban tewas dan terluka tersebut. Meskipun ada pengumuman perjanjian gencatan senjata yang akan berlaku 19 Januari, serangan udara Israel terhadap Gaza justru meningkat. Warga Palestina di Gaza pun melaporkan mendengar ledakan keras di kota Gaza dan Gaza Utara, bertepatan dengan serangan udara yang telah terjadi. Hamas memuji kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera sebagai kemenangan bagi rakyat Palestina. Mengutip Al-Mayadin pada 16 Januari, pujian Hamas itu diutarakan dalam pernyataan resminya pada 15 Januari 2025. Tak hanya kesepakatan sebagai kemenangan rakyat, juga bagi perlawanan yang teguh dalam menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Hamas menggambarkan bahwa gencatan senjata ini sebagai hasil dari ketahanan luar biasa yang ditunjukkan oleh rakyat Gaza serta perlawanan terhadap Israel. Hamas juga menekankan bahwa kesepakatan ini merupakan tonggak penting dalam perjuangan untuk membebaskan Palestina dan hak kepulangan yang terus diperjuangkan. Dalam pernyataannya, Hamas juga menyoroti aspek kemanusiaan dari perjanjian tersebut, di mana menyatakan bahwa hal ini lahir dari tanggung jawab mendalam terhadap warga Gaza. Mereka berharap kesepakatan ini dapat menghentikan agresi Israel, mengakhiri pertumpahan darah, serta mengakhiri pembantaian dan kebijakan genosida yang menimpa rakyat Palestina. Tak lupa Hamas juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat internasional atas solidaritas yang ditunjukkan terhadap Gaza, khususnya kepada negara-negara Arab dan Islam. Juga memuji upaya global yang mengungkap pelanggaran pendudukan Israel dan membantu menghentikan agresi. Pengakuan khusus juga diberikan kepada mediator terutama Qatar dan Mesir atas peran penting dalam memfasilitasi perjanjian dan menjamin keberhasilan. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich telah mengeluarkan ultimatum kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Smotrich menyebut bahwa kesepakatan yang telah disepakati adalah kesepakatan yang buruk dan sangat berbahaya bagi keamanan nasional negara Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 16 Januari, ultimatum itu diunggahnya di media sosial X pribadinya pada Rabu 15 Januari waktu setempat. Selain itu, Smotrich juga menuntut penghancuran Hamas dan perubahan struktural dalam rezim Israel sebagai syarat untuk kelanjutan partisipasinya. Tegas, Smotrich menentang gencatan senjata dan pertukaran sandera dengan sekuat tenaga, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Ia juga menekankan bahwa syarat jelas bagi pihaknya untuk tetap berada di pemerintahan adalah kepastian mutlak untuk kembali berperang dalam kekuatan besar, serta perangi Hamas dalam skala penuh dan dalam konfigurasi baru hingga kemenangan penuh atas semua komponennya tercapai. Smotrich menggarisbawahi bahwa yang terpenting diantaranya adalah penghancuran Hamas dan pengembalian semua sandera Israel ke rumah mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.